Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata ya. Dan semoga Anda sekalian tercapai cita-citanya, impiannya terlaksana, terwujud dengan tanpa susah payah, dan berkumpulnya Anda sekalian dengan orang-orang yang Anda cintai. Zodiak Pisces, selamat malam ya buat Zodiak Pisces nih. Semoga sehat selalu nih Zodiak Pisces. Jika mungkin ada pertanyaan mungkin ya, kenapa sih sihirnya nggak habis-habis? Kenapa sih sihir santet selalu ada? Santet itu bagian dari sihir ya. Santet itu bagian dari sihir. Kenapa sih saya merasa misalkan ada sihir, Zodiak Pisces ya, atau malah sebaliknya, tidak ada santet itu, atau malah sebaliknya misalkan. Jadi begini, sebenarnya ketika Anda mengatakan tidak ada, itu ada. Itu ada. Dan intisari dari sihir atau santet, selama masih menyimpan rasa dengki, selama masih menyimpan rasa rakus, itu akan tetap ada. Akan tetap ada. Ketika Anda bilang, ayo mana coba santet saya, itu sebenarnya Anda sudah kena secara tidak langsung. Dengan perkataan maaf ya, maaf bukan kepada Anda nih. Misalkan saya dengan perkataan begitu, itu sebenarnya sudah terkena. Kenapa? Karena kesombongan tersebut berhubungan dengan dengki, dengan rasa dengki, dengan rasa iri. Itu sama-sama penyakit hati. Sama-sama penyakit hati. Dan karena itu mungkin sudah bersatu dengan diri. Ketika Anda bilang begitu, itu dimungkinkan sudah bersatu dengan diri Anda, atau dengan diri saya lah, dengan diri saya. Nah, ketika bersatu dengan diri saya, itu mengumpulkan di dada tuh. Saking tidak bisa memendamnya, itu keluarlah dari mulut. Budal, istilahnya budal. Jadi terkadang apa yang dilontarkan oleh mulut itu adalah hatinya. Ketika Anda berkata, ayo santet saya, santet, itu
sebenarnya sudah ada, sudah menggerogoti, hanya secara tidak langsung. Justru yang menderita itu memang sesuatu yang tidak langsung, kan begitu ya. Kesedihan yang berlarut-larut kan itu betapa menderita kan. Nah begitu, jadi selama ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa rakus di hati manusia, tamak di hati saya saja ya, pasti sihir itu, santet itu ada. Karena permasalahannya itu adalah hati. Jadi munculnya itu menurut yang saya ketahui adalah dari hati, yang mungkin kita sebut hati yang terpengaruh roh jahat lah, begitu ya. Hati yang terpengaruh roh jahat, semangat jahat. Hati yang terpengaruh oleh semangat jahat, begitu saja. Dan memang itu terkadang tidak disadari oleh kita ya. Dan santet itu, sihir itu mempan kepada siapa saja, mempan. Katanya orang yang tidak percaya santet itu tidak akan mempan. Kata siapa? Justru mempan. Mempan saja. Logika akal sehat. Itu logika akal sehat. Mempan saja. Kata akal tidak menutup kemungkinan, kan begitu ya. Itu hanya membuat motivasi untuk menguatkan diri. Orang yang bilang begitu bukan kepada siapa-siapa nih. Misalkan saya saja bilang begitu, misalkan kata saya tuh, orang yang tidak percaya santet tidak akan kena. Kata siapa? Misalkan saya bilang begitu ya, orang yang tidak percaya santet atau tidak percaya sihir tidak akan kena. Logika itu tidak menutup kemungkinan kena juga. Hanya perkataan seperti itu hanya untuk memotivasi, menguatkan diri kita agar jiwa kita tuh kuat, agar jiwa kita tuh kuat, bukan untuk agar tidak percaya, bukan. Untuk menguatkan jiwa, kata-kata seperti itu. Santet, sihir itu justru bisa kena, bisa saja kena. Kepada orang yang tidak percaya juga itu bisa mungkin kena, karena itu sesuatu hal yang mungkin adanya menurut saya. Maaf nih jika salah ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Itu hanya untuk menguatkan jiwa, memotivasi jiwa agar jiwa kita tuh kuat menghadapi itu. Kan ada sebagian teori ya, bahwa jiwa itu memang memengaruhi jiwa orang lain, kan begitu ya. Ketika jiwa kita kuat, jiwa orang lain lemah,
yang lemah itu bisa terpengaruh oleh kita yang kuat. Ketika jiwa kita kuat, itu tidak akan terpengaruh oleh jiwa yang lemah. Itu untuk menguatkan jiwa. Bahkan kalau tidak salah ada satu teori lagi ya tentang penyakit, bahwa kesembuhan sesuatu penyakit itu gimana kekuatan jiwanya secara majazi ya. Kalau secara hakikat kan kita tahu Tuhan juga yang menyembuhkan sebenarnya ya. Secara majazinya begitu. Jadi seolah-olah maksud saya jiwa yang kuat itu bisa menjadi dinding. Bisa menjadi dinding dari pengaruh semangat jahat, pengaruh penyakit. Yaitu hampir-hampir samar-samar lah. Kan semangat jahat juga penyakit ya. Kira-kira begitu. Mungkin bisa dipahami ya. Mungkin bisa dipahami. Ketika jiwa kita kuat, jiwa si penyantet ini kuat misalkan ya, kemudian ingin menyantet seseorang yang lemah itu, yang jiwanya lemah, itu bisa saja. Tetapi jika dia kuat, yang disantetnya, yang hendak disantetnya itu ada perlindungan, seolah-olah ada pertahanan. Tetap kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, segalanya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan ya tidak, kecuali Tuhan mengizinkan. Nah begitu ya. Jadi sihir kembali kepada sihir ya, karena santet ini sebagian dari sihir. Itu memang terus ada selama jiwa kita rakus, selama jiwa kita dengki kepada orang. Itu akan mengeluarkan semangat jahatnya, kan begitu ya. Ketika kita dengki kepada orang, semangat jahat itu keluar dari hati itu, ingin dia tuh hancur. Kita tidak senang dia mendapat keberuntungan, malah kita senang ketika dia naas. Itu sudah dengki. Kita tidak senang dia mendapat nikmat, malah kita senang ketika dia celaka atau gimana. Kita tidak senang dia mendapat keberuntungan, dia dihargai, dia dihormati, dia mendapat uang, dia mendapat harta. Kita tidak senang. Nah itu dengki, hasud. Ini bisa berbahaya ya. Keluarlah nanti jiwa semangat jahat dari orang yang tidak senang itu melalui tatapan matanya yang tajam. Nah itu bisa berpengaruh. Dan pengaruhnya memang bisa secara langsung atau bisa secara tidak langsung. Mungkin dia kuat, keluarganya mungkin keluarganya kuat, hartanya bangkrut. Bisa terjadi begitu. Nah, jalan keluarnya untuk itu sebenarnya kita terus membina hati, mengawasi ya, menjaga hati kita. Selama kita rakus juga begitu sama. Tidak mau itu, pengennya kita semua, orang lain jangan. Wah, rakus ya. Nah itu berhubungan ya. Selama kita sombong juga begitu. Jadi 3 hal ini berkaitan, sombong, rakus, dan dengki ini berkaitan ya. Jadi mungkin santetnya itu sudah menyatu dengan dirinya tuh. Malah mungkin
sebenarnya dia sendiri yang bisa melakukan itu. Mungkin hanya dia tidak sadar karena sudah menyatu. Nah, jalan keluarnya itu memang mesti menjaga hati, membina terus menerus ya. Kita terus menerus mengawasi hati kita agar dijauhkan dari sombong, agar dijauhkan dari dengki, agar dijauhkan dari rakus. Saya bicara begini bukan saya bisa, tetapi saya juga sedang mencoba, begitu ya, sedang mencoba menghilangkan sifat-sifat itu ya. Karena sifat-sifat ini bagaikan serigala ya yang memakan diri kita sendiri. Bukan saya bisa ya, tidak. Saya sedang belajar juga sebenarnya. Mungkin bisa diambil manfaatnya. Jika salah saya minta maaf ya. Jadi sihir itu akan selalu ada, santet juga akan selalu ada. Jadi jangan orangnya yang gimana, tapi seorang yang mengerti tentang masalah ilmu hati. Nah, ini berilah penyuluhan kepada mereka tentang hati. Orang-orang yang tinggi ilmunya tentang ilmu hati. Nah, beri kedamaian hatinya agar tidak rakus. Beri kedamaian hatinya agar tidak sombong. Beri kedamaian hatinya agar tidak dengki. Nah, itu kan banyak ya orang-orang yang pandai dalam ilmu hati. Kalau saya tidak bisa. Banyak orang-orang yang ahli ya dalam bidangnya. Dalam bidang hikmah, bidang rahasia hati. Nah, itu. Jadi terus dikasih penyuluhan tentang rahasia hati. Jangan diberikan penyuluhan tentang ketidaksukaan, jangan. Tapi beri penyuluhan tentang cara menjaga hati, akibat buruk dari dengki, akibat buruk dari sombong, akibat buruk dari iri, akibat buruk dari kerakusan. Jadi kasih pembinaan ya tentang masalah hati. Ini penting, seperti dianggap biasa tapi penting sebenarnya ya, karena segala sesuatu itu kan tergantung hatinya ya. Kita bisa damai dengan diri kita tergantung hati, kita bisa damai dengan mimpi tergantung hati, kita bisa berdamai dengan orang lain tergantung hati kita. Cara penerimaan, cara bersyukur kita, cara bersyukur ya penting. Cara menerima dan cara bersyukur, penerimaan kita dalam hidup dan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, juga rasa terima kasih kepada sesama. Ini penting. Sehat selalu untuk semuanya ya.